langsung Al-Faqir dapat cerita ini. Tak kala belajar kitab Minhajul Abidin karangan Syekh Imamun Nawawi, yaitu juz keempat tentang bab al-jinayat. Siapa pengajarnya? Allah yarham, Mufti Hadramut Al-Habib Ali Masyhur, kakanda daripada guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kurang lebih setahun 5 bulan atau setahun 6 bulan berhadirnya. Itu kita takhusus fikih di dalam kitab Minhaj. Yang mengajar juz 4 itu kan ada 4 juz ya. Juz 4 itu Al-Habib Ali Al-Masyhur Mufti Hadramut, kakanda daripada guru mulia kita. Nah, langsung Al-Faqir pernah mendengar cerita di sela-sela ta'lim itu tentang Syekh Abdullah Basaudan juga berhadir. Mungkin sebagian udah sering dengar. Di kota Mekah Al-Mukarramah, Allahumma baligna, mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Di kota Mekah Al-Mukarramah itu ada seorang wali min auliyaillah yang terkenal, minas salihin. Yuzar, sering diziarahi oleh para ulama-ulama yang datang ke kota tersebut. Dan kebetulan seorang wali yang di kota Mekah tersebut mempunyai penyakit lumpuh, para hadirin, udah nggak bisa jalan rebaan. Tapi orang besar, orang mulia, wali min auliyaillah, orang yang dekat kepada Allah. Udah rebaan, nggak bisa gerak lagi. Tapi mempunyai kelebihan, karena ini seorang wali soleh ini mempunyai cinta yang melekat kepada ahlu baiti Rasulillah. Itu dalam keadaan lumpuh, sudah lumpuh dalam keadaan lumpuh benar. Tapi kalau sudah ada yang berziarah, datang ke beliau ingin ziarah meminta doa, wa ingkana sogiran, walaupun yang datang itu ahlul bait umurnya masih kecil, yagumu giyamat, otomatis langsung berdiri berhadiri. Sedangkan beliau dalam keadaan lumpuh. Apabila ditanyakan, kok bisa ya berdiri? Sedangkan sudah diponis dan emang lumpuh, gak bisa berjalan bertahun-tahun. Inilah kekuatan mahabbah, kekuatan cinta melebihi daripada segala-galanya. Kekuatan cinta melebihi daripada segala-galanya. Kau ingin contoh? Lihat Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak hamba sahaya yang diperjualbelikan di kota Mekah sebelum memeluk Islam dan mengenal Nabi Muhammad ibn Abdillah. Lalu beliau mengenal Nabi, masuk ke dalam Islam. Apa yang dilakukan oleh tuannya? Disiksa, direbakkan di tengah-tengah panasnya pasir pasirnya padang pasir. Setelah direbakkan menghadap matahari yang begitu nyentreng, telentang begini, nyentreng. Lalu diletakkan batu yang begitu besar di atas perutnya. Coba Anda bayangkan, panasnya terik matahari yang menyengat yang begitu hebat di kota Mekah dengan berapa puluh derajat. Lalu dengan pasir yang sudah matang dengan panasnya matahari, begitu panas melotok. Lalu ditempelkan batu, diletakkan batu di atas perutnya. Batu bukan batu kerikil, bukan batu kecil, tapi batu besar. Yang diucapkan cuma ahadun ahad, ahadun ahad oleh Sayyidina Bilal. Tak kala beliau mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, rasa sakit tersebut tidak terasa. Allah, hakada ahlul mahabbah ya. Cinta kalau sudah melekat di dalam hati, maka tidak ada rasa lagi untuk yang lain-lainnya berhadirin. Maka ketika Fathul Mekah, tak kala ditanya oleh Sayyidina Khabbab ibnu Arat, beliau juga salah satu sahabat yang banyak disiksa, tak kala keluarganya mengetahui Sayyidina Khabbab masuk ke dalam Islam. Ditanya oleh Sayyidina Khabbab, ya Bilal, bagaimana keadaanmu dahulu kala? Kan Fathul Mekah berarti sudah 23 tahun. Bagaimana kabarmu dahulu kala engkau pertama kali masuk ke dalam Islam? Lalu Sayyidina Bilal berkata, ya Khabbab, tak kala mereka merebakkan aku di atas pasir yang sudah melepuh dengan terik matahari yang puluhan derajat di kota tersebut, lalu meletakkan batu yang begitu besar di atas perutku, demi Allah, rasa sakit tersebut hilang dan tidak terasa karena ucapan yang aku ucapkan, ahadun ahad, ahadun ahad, matahari ciptaan ahadun ahad.
Batu tersebut ciptaan ahadun ahad. Pasir yang direbahkan Sayyidina Bilal diciptakan oleh siapa? Ahadun ahad, yang maha tunggal, yang maha satu Allah. Apabila Allah mempunyai keinginan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah mempunyai keinginan melihat kekasihnya seperti itu, Allah cemburu. Wahai matahari, silakan engkau bersinar dengan terang, tapi hukumkan dingin kepada hambaku yang itu. Hai pasir yang panas, dinginlah. Hai batu yang berat, entenglah. Allah berkuasa, Allah yang bertindak, wa huwal qadiru. Allah maha segalanya, maha bisa. Ayuhal ikhwan, makanya tak kalau aku mengucapkan ahadun ahad wahai khabbab, tidak ada rasa panas yang begitu nyelekit pasir tersebut, dan derajatnya hebatnya panas matahari dan beratnya batu tersebut aku tidak terasa karena ucapanku ahadun ahad. Luar biasa para hadirinnya. Maka kita kembali seorang wali soleh tersebut yang dimana sudah dihukumkan lumpuh, tapi kalau sudah ada yang datang dari ahlul bait wa in kana sagiran, walaupun kecil, itu otomatis gama giaman, berdiri tegak. Allah, hah? Cinta syuf. Yang lumpuh aja masih bisa didiriin sama cinta. Hah? Yang bisa lumpuh. Hah? Makanya sami'na ma sami'na wallahu a'lam. Sebagian tuan-tuan guru kita ketika diperiksa, karena hatinya tiada pada hadirin, jantungnya sudah tiada di dalam jasadnya, sampai dokter pun bingung. Kok ini manusia bisa hidup jantungnya nggak ada? Kok ini manusia bisa hidup jantungnya nggak ada? Dokter aja bingung. Kok bisa hidup manusia tanpa jantung? Ketika ditanya, kemana jantung sampean? Aku sudah titipkan di Qubbatul Khadra Madinatul Munawwarah indal Habib. Aku titipkan kepada Rasulullah. Hakada ahlul mahabbah. Hidup di luar logika, tidak bisa dibaca dengan kasat mata belaka sahajalah. Hakada ahlul mahabbah, begitu hebat. Yaitu salah satunya Syekh Hariri ya. Nah, yang masih kita nemukan zamannya, tatkala kita di Hadramaut, di kota yang penuh dengan berkah, luar biasa beliau cintanya. Dan cinta kepada ahlul bait luar biasa. Beliau kalau sudah masuk ke Magam Zambal itu dari awal pintu ngerangka para hadirin. Lumpuh seketika, nggak bisa dia berjalan ta'dhiman wa takriman li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Abdullah Basaudan pergilah ke Mekah. Ketika beliau sampai ke Mekah, beliau ingin datang kepada orang soleh tersebut, yang lumpuh tersebut. Ketika beliau masuk berziarah, orang soleh tersebut berdiri, tapi setengah jongkok para hadirin. Kaget nih, wali yang soleh tersebut kok jongkok. Kalau yang datangnya ahlul bait berdiri tegak para hadirinnya. Tapi kalau yang datangnya bukan ahlul bait, tapi dia cinta kepada ahlul bait, nah ini saya kok jongkok, saya kaget. Lalu ditanya, mana anda? Aku Abdullah Basaudan, pecinta ahlul bait. Pantesan kata saya tersebut, saya tidak berdiri sempurna nih, berdiri saya jongkok, ternyata engkau pecinta ahlul bait. Allah masih mendapatkan penghormatan, karunia, anugerah yang sangat luar biasa.